Oke, jadi konsentrasi NO dan konsentrasi H2 kita anggap aja sebagai data kelima. Cara ini akan lebih cepat daripada mencari nilai K terlebih dahulu. Tapi nanti lajunya kan yang kita cari ya, itu kan sesuai soal. Kita bandingkan data kelima ini dengan data yang manapun terserah, yang sekiranya gampang buat dihitung. Misal data kelima kita bandingkan dengan data kedua ya, Dek ya. Data kelima dengan data 2 kita bandingkan, nanti kan nilai K-nya kecoret. NO5 ini kan 2 kali 10 pangkat min 5 per NO data 2, 2 kali 10 pangkat min 5. Nanti kan ordingnya NO 1. Dikali H2 data kelima. 2 kali 10 pangkat min 5 banding dengan H2 data kedua. 4 kali 10 pangkat min 5 pangkat 2. Coret-coret ya. Maka V5 sama dengan, atau yang ditanyakan, ya, V5, 1 pangkat 1, kan 1 nih, 2 pangkat 2. Terus ini setengah pangkat 2, seperempat. Dikali V2. V2 kan 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, sudah ketemu. 1 kali 10 pangkat min 7. Set. Gampang toh? Jadi nggak perlu nyari nilai K. Nggak perlu nyari nilai K, kita bisa langsung menjawab pertanyaan. Oke, sekarang kalau ada soal seperti ini gimana? Jadi soalnya itu berupa deskripsi ya. Bukan diketahui data, tapi deskripsi. Kita cek tiap kalimat berarti. Jika konsentrasi A naik 3 kali, konsentrasi B-nya tetap, laju reaksi jadi cepat 9 kali. Misal, laju reaksi awalnya itu V, setelah A naik 3, laju reaksinya jadi 9V, kan gitu. Sama dengan nilai K kecoret ya, kalau kita bandingkan ya. Nilai K kecoret, lalu konsentrasi B juga kecoret, karena tetap. Kalau kita bandingkan nanti kecoret. Nah, tinggal konsentrasi A saja. Tuh. A, misal A keadaan awal itu A, gitu, 1A. Nanti setelah naik jadi 3A. Nanti A-nya pangkat orde. Ordenya siapa? Ya ordenya A. Berarti 1/9 sama dengan 1/3 pangkat orde A. Nah, ketemu ini. Ya. Ketemunya berarti 2 ya. Orde A-nya 2. Opsi A, opsi B salah. Opsi E juga salah. Sekarang kita cari ordenya B. Jika konsentrasi A dan B dinaikkan 2 kali, jadi A dan B sama-sama naik 2 kali, laju reaksinya lebih cepat 8 kali. Caranya sama ya, V per 8V sama dengan A per 2A, pangkat orde, jangan lupa ordenya 2. Terus B per 2B, pangkat ordenya B. Ini 1/8 sama dengan 1/4 ya enggak? Dikali setengah pangkat orde B. Nanti berarti 4/8, setengah ya. Setengah sama dengan setengah pangkat orde B. Otomatis orde B-nya ketemu 1. Sudah, A-nya 2, B-nya 1. Jawabannya C. Itu cara biasa ya. Itu cara biasa. Cara gokilnya gimana, Pak? Kita butuh cara gokil, Pak. Oke. Cara gokilnya gini. A naik 3 kali, konsentrasi B tetap,
laju reaksi jadi 9 kali. 9, gitu kan? Laju reaksi 9 sama dengan A naik 3 kali. 3 pangkat orde A. B-nya nggak usah dipikir, lawang B-nya tetap. Otomatis orde A sudah ketemu 2, gitu ya. Terus, jika konsentrasi A dan B naik 2 kali, laju reaksi jadi 8 kali lebih cepat. Lajunya 8 sama dengan A2 pangkat orde A2, B-nya 2 pangkat orde B. Yakin 100% nanti orde B-nya ketemu 1. Iya toh? Sama aja toh? Gitu. Ya. Kalau ngerjain soal ya pakai cara gokil toh. Untuk menghemat waktu. Untuk reaksi reaktan jadi produk, persamaan laju awal reaksinya adalah V sama dengan K kali A, pangkat 1. Jika konsentrasi awal A adalah 0,2 molar, laju reaksi awalnya adalah sekian. Jika konsentrasi awal adalah 0,5, lajunya berapa? Konsentrasi A gitu ya. Ini laju. Jika konsentrasi awal A adalah 0,2 molar, laju reaksinya 8,2 kali 10 pangkat min 5, kan gitu. Terus, jika konsentrasi awal adalah 0,5, laju reaksinya berapa? Gini. Iya. Kita disuruh mencari laju reaksi yang kedua ini. Caranya gimana? Caranya ya kita bandingkan. Ya, caranya kita bandingkan. Yuk. V yang ditanya. Wah, malah udah kepencet toh. Anggap aja belum tahu jawabannya. Yang kita bandingkan misal V2 banding V1 ya. Nanti supaya langsung ketemu V2-nya berapa gitu loh, nggak usah bolak-balik lagi. V2 banding V1 gitu ya. V2 yang kita cari, V1-nya 8,2 kali 10 pangkat min 5 sama dengan konsentrasi A2 0,5 banding konsentrasi A1 0,2. Ordinya kan sudah ada pangkat 1 ini. A-nya kan pangkat 1. Langsung aja kita pindah ruas. 5 bagi 2, 2,5. 2,5 kali 8,2. Nah, walaupun soalnya gampang, kalau nggak dihitung ya nggak ketemu ya. Hitunglah. 2,5 kali 8,2. 20,5. Sebenarnya sampai sini aja sudah bisa jawab. 20,5 kali 10 pangkat 5. Kali 10 pangkat min 5 ya. Maka V2 sama dengan 2,05 kali 10 pangkat min 4. Ya tinggal nyari angka yang 205 aja. Tuh. Gitu ya. Ya, walaupun soalnya simple, tapi kalau nggak dihitung ya, kalau nggak dihitung nggak ketemu. Makanya harus ngitung. Ya. Oke, ini soalnya sekilas aneh ya. Kalau kalian nggak teliti, ini soalnya aneh. Diketahui nilai K. Yang diketahui cuma nilai K aja. 10, ini satuan apa ini? 10 pangkat min 1. Nah, misal ini ya, misal tetapan lajunya ini ya. 10 kali M pangkat min 1. Pernyataan yang benar adalah yang diketahui nilai K, tapi kok ada pernyataan orde kan gitu.
Kalau kita sudah putus asa, kita pasti akan menjawab orde itu koefisien aja lah gitu. Nah, itu salah. Kira-kira gimana? Coba kita bikin persamaan lajunya dulu ya. V sama dengan konsentrasi Y pangkat orde Y. Jangan 3, belum tentu ordenya 3. V itu kan molar per sekon, ya enggak? Molar per sekon. Y kan konsentrasi. Oh iya, lupa tak kali K ya. Ini K di sini. Nah, kembali ke sini. Y itu kan konsentrasi, satuannya molar. K itu molar pangkat min 1 kan gitu. Konsentrasi Y ini masih dipangkatkan orde. Nah, ya enggak? Terus gimana caranya? M pangkat berapa kalau dikali M pangkat min 1 itu ketemunya M pangkat 1. Ini satuan K ini mungkin S ya, per S ya, per sekon ya. Nah, kalau misal nggak ada sekonnya, dari mana nanti S min 1-nya? Nah, ini M pangkat min 1 per S. Berarti ordenya berapa, orde Y-nya berapa kalau dikali dengan M pangkat min 1 ketemunya M pangkat 1. Berarti ordenya kan 2. Ya enggak? Ya sudah. Ini tuh jawabannya langsung ketemu. Kenapa kok tidak yang B, Pak? Jika Y naik 2 kali, maka laju jadi 8 kali. Kalau ordenya 2 kan berarti kalau naik 2 kali pangkat 2, 4 harusnya, bukan 8. Laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi Y. Berbanding lurus tuh kalau ordenya 1. Laju pembentukan P sama dengan laju pengurangan Y. Laju pembentukan P sama dengan laju pengurangan Y. Itu kan tidak sesuai sama pernyataan ini kan. Dan juga tidak sesuai sama persamaan reaksinya toh. Laju pembentukan P sama dengan laju pengurangan Y itu kan kalau koefisiennya sama. Lah wong koefisien P dan Y aja beda. Lajunya ya beda no. Gitu ya. Berarti ini nilai K-nya itu 10 molar min 1 per sekon gitu. Harusnya ya, supaya nanti sesuai sama persamaan laju. Oke? Jadi ada satu reaksi, itu ternyata berlangsung dalam 2 tahap. Tahapan pertama itu reaksinya cepat, tahapan kedua reaksinya lambat. Berdasarkan mekanisme reaksi tersebut, persamaan laju reaksinya adalah kalau ada 2 tahap seperti ini, maka reaksi yang kita gunakan dalam menentukan persamaan laju reaksi adalah reaksi yang lebih lambat. Ya ibarat kalian jalan-jalan sama nenek kalian. Tentu jalannya kalian kan lebih cepat toh daripada jalannya nenek. Kira-kira yang menentukan tempo siapa? Yang menentukan tempo ya nenek kalian toh. Masa kalian tinggal? Yang menentukan tempo jalan-jalan nenek kalian toh. Berarti yang menentukan laju adalah yang lebih lambat, kan gitu. Persamaan laju reaksinya gimana? V sama dengan K kali konsentrasi reaktan reaksi yang lebih lambat ya. NOBr2 pangkat orde kali konsentrasi NO pangkat orde. Mana yang NOBr2 sama NO? Oh, ternyata yang E.
Itu doang. Gampang, Bang. Jadi diketahui soal seperti ini, ada grafik energi. Ada grafik energi, P tambah Q2 nanti menjadi PQ tambah Q, lalu PQ tambah Q menjadi PQ2. Oke, kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Benar nggak? P tambah Q2 jadi PQ2 itu sifatnya endoterm. P tambah Q2 kan ini nih. P tambah Q2 jadi PQ2. Reaktannya P tambah Q2, produknya PQ2. Delta H itu kan cara mencarinya merupakan selisih kalor produk dikurangi kalor reaktan, gitu kan? Antara produk sama reaktan itu lebih besar siapa? Lebih besar reaktan, toh. Tahu dari mana, Pak? Lah, wong reaktannya aja di atasnya produk. Reaktan ini B. B kan di atasnya A. A kan energinya P, produk. Berarti delta H sama dengan kecil kurangi besar. Kecil kurangi besar kan hasilnya negatif. Harusnya eksoterm. Eksoterm sama aja lah. Terus, A salah ya, A salah. Energi aktivasi reaksi P tambah Q2 jadi PQ plus Q adalah EC. Energi aktivasi itu jarak dari puncak gunung sampai reaktan. Energi aktivasi itu jarak dari puncak ke reaktan. P tambah Q2 jadi PQ plus Q. Puncaknya kan ini. Puncaknya kan E. Dari puncak ke reaktan itulah energi aktivasinya. Harusnya energi aktivasinya itu E ke B. Harusnya E ke B. Ya. Jadi B salah. Energi aktivasi reaksi PQ plus Q jadi PQ2 adalah AB. PQ plus Q ini reaktan. Reaktan ini kan C toh energinya. C sampai ke puncak. Puncaknya D berarti energinya. Harusnya energi aktivasinya adalah CD. Reaksi penentu laju adalah P tambah Q2 menjadi PQ plus Q. Tadi kan reaksi penentu laju itu kan yang lebih lambat. P tambah Q2 jadi PQ plus Q. P tambah Q2 jadi PQ plus Q ini kan mendaki gunungnya jauh ya. Mendaki gunungnya tinggi. Mendaki gunung kok jauh. Mendaki gunungnya tinggi. Kalau mendaki gunungnya tinggi itu kan lebih lambat, toh. Lebih lambat sampai ke puncak. Berarti reaksinya lebih lambat gitu loh. Daripada PQ tambah Q jadi PQ2. PQ tambah Q jadi PQ2 kan untuk mencapai puncak kan nggak sejauh yang tadi. Mendaki gunungnya lebih rendah. Berarti kan kalau mendakinya lebih rendah kan lebih cepat reaksinya. Siapa yang menentukan laju? Yang menentukan laju P tambah Q2 jadi PQ plus Q. Maka jawabannya D. R adalah zat antara. Zat antara itu zat yang ada di antara. P tambah Q2 jadi PQ plus Q. PQ plus Q tambah. PQ tambah Q jadi PQ2. Zat antara itu zat yang sama. Antara dua reaksi ini zat yang sama apa? PQ. Harusnya PQ sebagai zat antara. Ya.
Antara P dan Q2 dan PQ2 ada siapa? Ada PQ. Namanya juga zat antara. Tentang profil diagram energi tersebut, pernyataan yang benar kecuali. Kita nyari pernyataan yang salah berarti. P tambah Q2 menjadi PQ plus Q bersifat endoterm. Produknya adalah PQ plus Q. PQ2 ini reaktan. Berarti delta H sama dengan produk dikurangi reaktan. Energi produk besar dikurangi energi reaktan kecil. Berarti plus ya, endoterm benar ya. R dan S merupakan kompleks teraktivasi. Ciri-ciri kompleks teraktivasi itu pasti yang jadi puncak gunung. Yang jadi puncak gunung itu namanya kompleks teraktivasi. Berarti benar. PQ adalah intermediate atau zat antara. Tadi sudah kita bahas, benar ya. Reaksi P tambah Q2 jadi PQ plus Q lebih mudah berlangsung. P tambah Q2 jadi PQ plus Q kan naik gunungnya lebih tinggi. Kalau naik gunungnya lebih tinggi itu ya lebih susah. Makanya D salah. P tambah Q2 menjadi PQ plus Q lebih susah. Kan naik gunungnya lebih tinggi kan lebih susah. Ya, naik gunungnya lebih rendah itu lebih gampang. Berikutnya, kurva X adalah hasil observasi penguraian 100 ml hidrogen peroksida dengan katalis mangan 4 oksida. Perubahan yang membuat kurva X jadi Y. Kurva X menjadi Y, kalau kita lihat kurvanya, ternyata kecepatannya lebih besar, ya enggak? Kecepatannya lebih besar, kan? Kurva X menjadi kurva Y, itu berarti laju reaksinya makin besar. Nah, biar laju reaksinya makin besar tuh caranya gimana? Tambah air. Tambah air tuh volumenya besar loh. Kalau volumenya besar, konsentrasi kecil. Konsentrasi kecil, laju kecil. Nambah jumlah katalis. Cara kerja katalis itu bukan dari kuantitas ya. Kalau katalisnya diperbanyak bukan berarti laju reaksinya makin cepat, bukan gitu. Menurunkan suhu. Kalau suhunya turun, maka nanti molekul yang bertabrakan sedikit. Karena kalau suhunya naik, molekulnya kan kepanasan tuh. Kalau molekulnya kepanasan nanti mereka saling bertabrakan. Tapi kalau suhunya turun, molekulnya tidak saling bertabrakan. Jumlah tabrakannya itu lebih kecil sehingga lajunya makin kecil. Menurunkan tekanan, tekanan kecil, laju juga kecil toh. Menambah konsentrasi hidrogen peroksida. Ya ini jawabannya berarti. Nambah konsentrasi kan laju makin besar. Yang pernyataan berikut yang benar kecuali reaksinya orde 2. Benar. Loh, tahu dari mana, Pak? Lah, imin ini kan orde 1. CH3Cl kan juga orde 1, dijumlah 2 dong. Jika reaksi orde 1 terhadap ion iodida, benar ya? Imin ordenya 1 ya. Jika CH3Cl ditambahkan, laju reaksi makin cepat. Jika CH3Cl ditambah, benar dong. Laju sama konsentrasi kan berbanding lurus. Jika konsentrasi ion klorida diperbesar,
maka laju reaksi makin cepat. Jika konsentrasi ion klorida diperbesar, maka laju reaksi makin cepat, benar. Jika suhu dinaikkan, harga K makin besar. Kayaknya belum tentu ya. Emang sih harga K itu dipengaruhi suhu, harga konstanta dipengaruhi suhu. Tapi nanti kita butuh data delta H harusnya. Di soal ini kan tidak diketahui data delta H. Maka kita anggap opsi E ini salah. Nah, wow, kok jawabannya D? Wow, karena opsi D itu konsentrasi ion klorida ya. Ion klorida itu kan produk. Produk nggak mempengaruhi laju ya. Ion klorida kan produk. Produk ini tidak mempengaruhi laju. Berarti jelas salah ya. Kalau yang E tadi kan harga K itu kan dipengaruhi oleh suhu. Tapi harusnya diketahui data delta H sih. Berarti kita anggap E benar, tapi yang jelas salah yang D. Karena Cl klorida itu produk, tidak mempengaruhi laju. Terakhir, jika suhu naik 10 derajat, laju reaksi meningkat 2 kali semula. Laju reaksi pada suhu 75 dibandingkan pada suhu 35 akan lebih cepat berapa kali? V2 sama dengan V1 kali 2 pangkat perubahan suhu per 10. 2 itu karena laju reaksi jadi 2 kali lipat. 10 itu tiap kenaikan 10 derajat. Yuk, V1-nya V1 ya. 2 pangkat 75 min 35. Bu. Laju reaksi pada 75 dibandingkan pada 35. Berarti kan akhirnya 75 toh, suhu akhirnya. 75 min 35 dibagi 10. Nah, V1 2 pangkat berapa ini? 4 ya. 16. Jadi pada suhu 75 itu kan lebih cepat toh daripada 35. Lebih cepat berapa kali? 16 kali. Ini soalnya gampang tapi menjebak ya. Soalnya gampang tapi menjebak. Hati-hati dengan kalimatnya. Yang ditanyakan itu kan pada suhu 75, kondisi akhir toh. Awalnya kan 35. Gitu. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita kuis. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Kalau belum ada kita kuis ya. Ya, kalau belum ada kita kuis. Bentar, tak ambil modul saya dulu ya.